Hai, halo semuanya. Jumpa kembali dengan webinar Grow ya. Kali ini kita akan membawa topik yang baru dan tentunya ini adalah sesuatu yang sangat exciting ya. Karena mungkin banyak pendengar ya, tapi belum tahu apa sih sebetulnya profesi yang satu ini. Nah, kita akan membahas topik webinar kita kali ini adalah bagaimana membangun karir UI UX design. Menarik bukan? Ya. Dan ya, perkenalkan saya adalah Ewing, saya manajer dari Grow ya, perusahaan terkemuka dalam bisnis pendidikan profesional. Ya, senang sekali bisa membantu teman-teman semua untuk bisa mengescort ya dalam webinar kali ini. Apa yang akan kamu pelajari ya hari ini ya? Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh UI UX designer dan bagaimana Anda bisa menguasai profesi ini ya. Bahkan jika Anda tidak memiliki pengalaman dan juga pengetahuan khusus. Oke, nah sebelum kita lanjut, apabila kamu masih mengalami kendala dengan audio atau videonya, pastikan untuk cek ya, jaringan internetnya stable, dan kemudian silakan untuk restart dan masukkan kembali dengan data-data yang tadi kamu masukkan ya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung ya cukup banyak kali ini untuk bisa bersama dengan saya dan juga dengan mentor, kita akan explore mengenai UI dan UX design ini, profesi ini apa gitu ya. Dan kamu boleh nanya apapun mengenai profesi ini tentunya. Dan ya, selanjutnya ya hari ini kamu akan juga belajar menjadi UI UX designer yang memungkinkan teman-teman semua bisa mendapatkan gaji sekitar 15 juta setiap bulannya. Dan tentunya ini adalah bertahap ya teman-teman, ya gitu ya. Jadi nggak ujug-ujug bisa langsung ke 15 juta rupiah setiap bulannya, tapi teman-teman yang pastikan harus bisa belajar ya terus mengasah ilmunya dan juga nanti banyak belajar dengan mentor-mentor dari Growia gitu ya. Dan buat kamu yang ingin mendapatkan sertifikat webinar di kali ini ya teman-teman silakan ikuti sampai akhir untuk bisa mendapatkan webinarnya ya. Gimana caranya? Nanti akan ada di akhir sesi webinar kali ini buat teman-teman mengisi link ya, isi dengan nama kemudian alamat email dan pastikan alamat emailnya adalah alamat email yang valid, juga namanya adalah nama lengkap ya, sesuai dengan teman-teman pada saat melakukan proses registrasi. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa update di LinkedIn dan tag, jangan lupa tag Growia ya untuk expose profilnya teman-teman juga. Oke? Nah, bagaimana sih caranya mendapatkan value dari webinar kali ini? Kamu ada memiliki dua pilihan ya. Yang pertama, Anda kalau tidak fokus, maka hanya akan mendapatkan 10% saja informasi, atau Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus, yang lebih serius dengan mempraktekkan cara-cara berikut. Gimana sih? Yang pertama, kalau mengikuti webinarnya dari laptop, pastikan hanya satu tab saja yang terbuka. Ya, yang kedua, simpan handphone Anda dan aktifkan silent mode untuk notifikasinya. Dan pastikan buat catatan dan silakan ajukan pertanyaan. Ya, jadi selama menyimak, pastikan juga kalau ada pertanyaan, catat ataupun langsung ketik di kolom komentar, gitu ya. Gimana caranya? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini, ya. Dan teman-teman, kami membutuhkan reaksi Anda. Kenapa? Karena kami tidak bisa melihat atau berinteraksi langsung dengan teman-teman semua hanya melalui kolom chat saja. Ya, jadi kalau mau bertanya, ada concern apapun silakan menggunakan kolom chat. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Silakan klik tanda plus ya buat teman-teman semua apabila sudah memahaminya. Nah, kita juga ingin tahu nih, ingin berkenalan juga dengan teman-teman semua dari kota. Ya, pertama nama, kemudian juga tinggal di mana nih sekarang di kota atau provinsinya, kemudian profesi saat ini apa, gitu ya. Bisa pelajar, mahasiswa, apa istilahnya, marketing di bidangnya atau finance manager ataupun juga business owner, gitu ya. Ataupun Anda apa istilahnya, ada profesi-profesi yang lain silakan di-spill aja ya. Dan juga apakah memiliki laptop atau PC? Ya, ini tolong disebutkan karena penting juga ya. Kalau mau belajar mengenai UI UX ini, itu tadi senjatanya adalah laptop dan juga PC. Kemudian juga tujuan untuk mengikuti webinar ini apa? Apakah ingin meningkatkan skill, apakah ingin switch karir, dan alasan-alasan lainnya. Oke, nah saya sambil menunggu teman-teman yang lain yang baru join, ya silakan teman-teman untuk mengisi datanya. Saya tunggu ya, teman-teman untuk bisa mengisikan datanya supaya kita bisa mengetahui apa sih sebetulnya buat teman-teman semua yang ingin mengikuti webinar kali ini, gitu ya. Oke, saya masih tunggu ya, teman-teman.
Oke, ini sudah ada yang mengisi tapi masih belum lengkap, masih hanya nama saja, saya masih tunggu, ya. Untuk itu saya pastikan kembali buat teman-teman yang masih baru bergabung, ini baru, permulaan, jadi silakan untuk memastikan bisa mengikuti webinar kali ini dengan, sampai dengan akhir ya. Oke, nah terima kasih teman-teman nih, saya cek udah mulai ada yang, mengisi dari beberapa kota di Indonesia ingin, beberapa tujuannya memperdalam skill, ingin mempelajari UI UX, oke, good ya, oke. Ini saatnya belajar buat teman-teman semua, ya. Jadi ada yang ingin mengetahui lebih banyak, silakan kita tunggu dalam beberapa saat ke depan. Oke, terima kasih yang sudah mengisi. Dan ini, saya spill kembali perangkat apa yang diperlukan untuk menjadi seorang UI UX designer, yaitu tadi laptop atau PC, ini adalah paling utama. Jadi bukan hanya dalam saat bekerja, tapi dalam proses belajar pun memerlukan laptop dan PC. Dan juga jaringan internet, ya. Karena profesi ini adalah salah satu yang juga memang bisa bekerja, dari mana saja, dari, remote works ya istilahnya gitu ya, bisa bekerja dari rumah ataupun bisa bekerja dari manapun, seperti gitu ya. Dan pastikan teman-teman memiliki semua perangkat ini ya pada saat ingin merubah karir ataupun, meningkatkan skill menjadi seorang UI UX designer profesional. Nah, ini saya akan juga bahas mengenai webinar, ya. Webinar Grow ini, alhamdulillah, selama ini memberikan, value ya, dan juga diberikan rating yang sangat positif dari teman-teman yang sudah mengikuti webinar. Rata-rata mereka sangat terbantu dan juga membuka wawasan mengenai profesi-profesi digital yang saat ini memang menjadi tren juga ya, dan juga memang profesi-profesi ini sangat diminati oleh market ataupun di industri, gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan di mana sih Grow ya? Grow itu di Jakarta, tapi perusahaan kami adalah perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan yang dari Eropa, dan kita bisa mengajar seluruh siswa dari Indonesia secara online, gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, teman-teman, walaupun kita di Jakarta, kita bisa ngajar di mana aja yang teman-teman, gitu ya. Dan tidak perlu offline, dan kita bahkan bisa mengajar secara online, gitu ya. Dan nah ini kita mulai part yang asiknya nih ya. Kita akan kedatangan, pembicara. Beliau adalah Mas Prabu Rosihan ya, praktisi UI UX designer ya. Praktisi UI UX designer yang sangat berpengalaman ya, memiliki pengalaman yang luas sebagai praktisi UI UX designer baik di industri perbankan, atau financial dan juga otomotif dan juga, keramik di sini lebih ke mungkin ke industrinya, real estate dan lainnya seperti itu ya. Oke, nah sebelum kita, bergabung dan kita panggilkan mentornya, saya memposisikan kembali buat teman-teman ya, supaya bisa menyimak dari awal sampai dengan akhir, untuk bisa mendapatkan value dari webinar kali ini. Teman-teman juga bebas untuk bisa menanyakan mengenai profesi ini ya, teman-teman mengenai profesi UI UX designer ini, seperti apa sih kerjaannya, sehari-harinya, bagaimana gitu kerjaannya, gitu ya. Ataupun apa sih yang menjadi challenge menjadi seorang UI UX designer. Kenapa penting bagi perusahaan gitu ya, seorang UI UX designer ini, gitu ya. Oke, nah kita akan panggilkan ya mentor, super mentor nih dari Growia. Oke, halo Mas Prabu. Halo, halo semuanya. Oke, Mas Prabu apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik. Oke, alhamdulillah baik. Thank you ya Mas sudah, menyempatkan waktunya untuk bisa sharing dengan, teman-teman dari, Growia mengenai profesi dan UI UX, designer ini ya. Oke. Nah, ini saya ingatkan kembali nih sebelum saya, ke Mas Prabu ya. Jadi teman-teman tolong simak sampai dengan akhir ya, dan tentunya partisipasi aktif kamu ya akan kami tunggu, dan juga nanti akan ada, link ya, link tanda merah tuh, silakan untuk diklik supaya teman-teman bisa juga nanti konsultasi langsung dengan konsultan dari Growia gitu ya. Oke, kami akan serahkan nih ke Mas Prabu. Waktu dan tempat, dipersilakan Mas. Oke, kalau gitu. Jadi mungkin perkenalan sedikit ya. Nama saya M. Prabu Rosihan, tapi kalian bisa panggil saya Aan, karena mostly saya dipanggil Aan. Untuk pengalaman sendiri, saya kurang lebih berkarir di bidang UI UX itu dan product design kurang lebih sekitar 7 sampai 8 tahun. Di awal saya memulai karir, itu saya kerja sebagai graphic designer di perusahaan keramik. Mungkin ada yang tahu Roman Keramik. Lalu setelah dari Roman Keramik, saya pindah ke Astra International, pertama kali saya bekerja sebagai UI UX designer di sana. Lalu setelah dari Astra saya pindah ke Mapan, mungkin kalian pernah dengar salah satu
dulu sempat jadi grupnya Gojek ya juga. Di itu saya bekerja sebagai senior UX designer dan juga merangkap sebagai UX lead juga di sana. Kalau saat ini saya bekerja sebagai product designer di Bank Sinarmas. Mungkin kalau mau sedikit cerita tentang achievement saya, di tahun 2023 kemarin saya baru berhasil memenangkan juara satu lomba hackathon untuk kategori Ideas Generation yang kebetulan diselenggarakan oleh Tech Connect, adalah part dari grupnya Sinarmas juga. Mungkin kalau singkat kata sih sebenarnya Ideas Generation ini lebih kayak kita berbikin improvement terhadap satu produk yang exist atau yang udah ada dan kita di-challenge untuk membuat satu inovasi. Nah, mungkin sedikit cerita untuk bagaimana sih awal karir saya sebelum di UI UX. Karena tadi saya bilang di awal, pada saat saya lulus pertama kali itu saya langsung bekerja sebagai graphic designer di perusahaan keramik. Jadi ketika saya kebetulan lulusan DKV. Jadi ketika saya kuliah dan juga ketika saya lulus itu saya nggak tahu sebenarnya secara karir gimana sih karir dari bidang kuliah saya ini. Yang saya tahu pada saat itu hanya lulus DKV itu menjadi seorang graphic designer. Jadi ketika saya lulus, saya melamar kerja, mencari sebagai graphic designer, dan saya bekerjalah di perusahaan keramik tadi. Kurang lebih saya kerja selama 2 tahun di sana, saya ngerasa, wah kayaknya bidang yang saya kerjakan ini kok monoton, jadi terlalu kurang menarik. Jadi saya merasa kayak nggak passion di situ gitu. Jadi selain dari bidang pekerjaannya, salary juga mengikuti ketidakpuasan saya pada saat itu. Jadi setelah 2 tahun saya bekerja, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Nah, setelah resign, ada masa waktu di mana saya sebelum akhirnya mendapatkan pekerjaan lagi, yang berikutnya kan berarti saya bekerja sebagai UI UX designer di Astra International. Nah, sebelum itu saya ada jeda sekitar 8 bulan selama masa periode pencari pekerjaan. Nah, di masa itu saya melakukan freelance designer. Dan kebetulan yang pertama kali menyebabkan saya bersinggungan dengan bidang UI UX itu karena salah satu klien freelance saya pada saat itu meminta saya untuk membuat satu website dan juga mobile app. Nah, berhubung saya nggak punya knowledge-nya atau belum punya pengetahuannya, jadi saya explore lah di situ. Setelah saya explore, oh ternyata menarik dan akhirnya berhasil diselesaikan. Nah, setelah 8 bulan, akhirnya saya kebetulan keterimalah di Astra International. Nah, di Astra International sendiri sebenarnya awalnya saya diterima sebagai graphic designer. Tapi ternyata pada saat itu business owner-nya ngelihat ada possibility saya atau ada peluang saya untuk bisa punya kemampuan di bidang UI UX. Akhirnya saya di-assign sebagai UI UX designer. Nah, pada saat pertama kali saya bekerja sebagai UI UX designer di Astra International, sebenarnya kan saya belum paham secara keseluruhan pengetahuan mengenai UI UX designer itu seperti apa sih, kaedah-kaedahnya seperti apa. Nah, akhirnya saya coba untuk belajar sendiri nih. Saya coba belajar sendiri. Saya cari materi, saya coba cari dari internet, saya baca-baca, sampai saya akhirnya menghubungi salah satu teman saya di startup untuk cari apa ya sharing knowledge ya, untuk bagi-bagi ilmu lah. Tapi ternyata dengan belajar otodidak saja ternyata nggak cukup. Jadi saya ngerasa pada saat itu saya stuck. Dan kebetulan di kantor juga pada saat itu nggak ada orang yang bisa ngajarin saya untuk lebih memahami apa sih UI UX designer itu sebenarnya. Nah, akhirnya gara-gara itu saya ada timbul ketakutan nih diri saya sendiri nih. Gara-gara itu saya mikir, wah ini kalau kayak gini kayaknya saya jadi takut nih untuk bersaing sama orang-orang di luar sana yang mungkin asumsi saya pada saat itu mungkin mereka pada lebih jago daripada saya nih. Sedangkan saya startnya mungkin lebih lebih kalah nih dari yang lain ya. Karena saya kan 2 tahun dulu di graphic designer dan ada jeda 8 bulan juga kan. Nah, saya rasa orang yang jangan-jangan yang udah start barengan sama saya, berarti 3 tahun lebih awal daripada saya, kemungkinan udah jauh lebih jago kan. Jadi ada rasa takut, kayaknya saya takut nggak bisa bersaing sama mereka. Dan juga pada saat itu saya nggak tahu nih sebenarnya secara karir eh, UI UX designer ini karirnya seperti apa sih di dunia kerja. Jadi banyak banyak ketakutan saya pada saat itu. Akhirnya saya putusin lah gimana ya caranya supaya saya bisa apa namanya upgrade kemampuan saya. Akhirnya saya putusin untuk ikut training pada saat itu. Tujuannya supaya saya itu bisa lebih paham apa namanya sebenarnya step by step atau proses dari pembuatan suatu desain itu seperti apa. Karena yang saya tahu pada saat itu ketika membuat suatu desain ya langsung membuat suatu desainnya aja. Tapi saya nggak tahu ternyata di belakang itu ada suatu proses
UX designer. UX design itu ada suatu proses UX yang bisa membuat si produk itu menjadi lebih berkualitas. Nah, kedua, saya jadi lebih paham nih sebenarnya UX design itu seperti apa dan eksekusinya dalam dalam pembuatan suatu produk itu seperti apa. Dan yang ketiga, saya jadi tahu ada aspek-aspek, ternyata ada aspek-aspek penting dalam pembuatan suatu flow, dalam pembuatan suatu desain produk. Lalu setelah belajar UI UX, saya kira sadar nih bahwa ternyata user experience atau pengalaman pengguna itu ternyata penting ya dalam pembuatan suatu produk atau suatu fitur. Dan juga ternyata mempelajari UX ini karena UX ini kan fokusnya adalah user centric ya, atau kita berfokus pada pengguna si aplikasi tersebut. Jadi ternyata cukup menyenangkan ya kita bisa bersinggungan langsung sama orang atau pengguna yang menggunakan produk kita secara langsung. Dan juga yang kedua, setelah saya mempelajari UI UX, ternyata membuat saya jadi lebih banyak berpikir, lebih banyak mengeksplor dan mendalami berbagai hal, termasuk kayak kita harus bisa belajar data, harus bisa membaca datanya, melihat karakteristik usernya, dan itu sangat-sangat menarik. Dan yang ketiga, ternyata peluang karir di UI UX ini cukup baik. Dan juga ternyata gaji yang ditawarkan, kalau dibandingkan dengan graphic designer, ternyata jauh lebih kompetitif. Lalu sebenarnya apa aja sih yang dikerjakan oleh seorang UI UX designer? Jadi satu secara high levelnya kita tuh pertama mengidentifikasi dulu nih siapa sih orang yang menggunakan aplikasi kita. Lalu ketika kita udah tahu siapa orangnya, kita cari apa sih permasalahan dari si pengguna ini. Nah, ketika kita udah punya masalahnya apa, kita coba cari solusinya apa. Lalu setelah kita punya solusi tadi, bagaimana sih bentuk implementasi dari solusi tadi ke dalam suatu desain produk? Nah, ketika udah jadi produknya, bagaimana juga kita memastikan bahwa solusi yang kita buat tadi ternyata itu apakah itu bisa menyelesaikan masalah si pengguna aplikasi kita atau enggak. Nah, lalu apa sih yang dikerjakan seorang UI UX designer sehari-hari? Karena kita bekerja sama pasti dengan tim internal designer kita dan juga bersinggungan langsung dengan project manager atau product owner, jadi kita pasti ada diskusi di internal untuk sesama tim desainer. Dan juga kita bersinggungan dan bekerja sama langsung dengan project manager dan juga product owner untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang di-assign ke kita, yang diberikan ke kita. Lalu kita juga melakukan analisa terhadap suatu produk dari sisi bisnis dan juga dari sisi kebutuhan usernya. Lalu kita buat user journey-nya, lalu kita buat juga user flow-nya untuk lebih jelas kebutuhan dari user kita seperti apa. Nah, untuk bentuk validasinya kita bisa ngelakuin nih, ada yang namanya usability testing. Usability testing itu kita melakukan validasi dari produk yang kita buat ke usernya langsung. Lalu kita juga bisa lakuin in-depth interview untuk bisa dapetin data kualitatif atau bisa langsung dapetin data yang lebih deep terhadap si user ini sendiri. Nah, kalau diperlukan, kita kadang juga ngelakuin yang namanya A/B testing. A/B testing itu jika kita bingung, ada dua hal yang membuat kita bingung. Mana yang lebih bagus, bisa jadi dari sisi visual atau dari sisi tampilan, bisa juga dari sisi flow. Nah, kita biasa lakuin A/B testing untuk memvalidasi mana yang lebih bagus dari sisi perspektifnya si user kita sendiri. Dan juga kayak kita buat prototype jika diperlukan, kayak misalnya kita butuh untuk presentasi, atau kita butuh untuk melakukan usability testing, biasanya kita create prototype. Nah, dan pasti desain ini juga kan akan di handover ke tim developer. Nah, setelah di handover ke tim developer, biasanya kita ngelakuin iterasi atau pengulangan supaya kita bisa selalu mengimprove produk yang kita buat gitu. Nah, lalu gimana sih bekerja sebagai UI UX designer? Mungkin ini fundamental dasarnya dulu yang kita akan jelasin. Sebenarnya definisi UI dan UX itu apa sih? Dan juga apa sih perbedaan antara UI dan UX? Nah, UI atau kita tahu adalah user interface, itu adalah suatu proses desainer untuk membuat suatu tampilan pada suatu perangkat lunak atau peralatan komputer seperti komputer atau mobile atau device komputer yang fokus ke dalam bentuk tampilan dan juga style dari si produk tersebut. Nah, sedangkan kalau UX sendiri, kalau UX itu adalah user experience, yang dimana UX user experience adalah dimana proses dari seorang desainer itu membuat suatu produk yang bisa bermanfaat dan memberikan pengalaman yang baik untuk penggunanya. Jadi kalau kita mau bedain, kalau UI itu lebih fokus ke sisi tampilan, sedangkan UX itu fokusnya lebih ke experience-nya si user atau pengalaman dari penggunanya.
Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanya dulu nggak, teman-teman? Boleh tulis di kolom chat. Oke, terima kasih Mas Prabu. Ya. Tentunya menarik ya teman-teman. Ternyata menjadi UI UX design itu sebegitu mengasihkan gitu ya. Dari proses yang memang tadi ada background graphic designer, tapi ternyata ada challenge yang lain yang tentunya jauh lebih menarik ya dari beberapa sisi dari Mas Prabu ya. Oke, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan untuk ketik ya di kolom chat. Nanti kita akan jawab di sesi Q&A pada akhir sesi ini supaya teman-teman juga yang tadi udah curious ingin nanya, kita mungkin ada bisa dibahas dan bisa dijawab di akhir sesi. Dan nanti di sesi yang kedua akan ada istilahnya ya saya semacam praktik ya gitu buat teman-teman bisa mengecek apa sih gitu ya solusi-solusi yang dari perspektif seorang UI UX designer gitu ya. Oke, nah saya ingin lanjut ya. Sementara ini kita jika Anda ingin memulai karir Anda di UI UX design ya, yang Anda butuhkan hanyalah bergabung dengan kursus kami yang akan dimulai di minggu depan. Jadi tadi Mas Prabu aja belajar otodidak itu ngerasa apa kurang gitu ya. Banyak yang ketidak apa istilahnya kepastian dan lainnya ada worry dan lainnya. Tapi dengan mengikuti kursus akhirnya mulai shaping lah, mulai terbentuk apa istilahnya dasar-dasarnya basic kemudian sampai ke level yang sampai saat ini gitu ya. Bahkan bisa menjuarai suatu lomba yang apa ya challenge-nya sangat lumayan pasti ya dan juga pasti diuji oleh para profesional di UI UX design dan juga di manajemen level biasanya. Dan tujuan dari kursus ini itu tadi ingin memastikan bahwa teman-teman semua bisa menjadi seorang UI UX designer dengan gaji 15 juta setiap bulannya dan tentunya bisa bertahap dan juga bisa tadi bisa kalau menjadi karyawan tetap bisa juga menjadi seorang freelancer dan lain-lainnya seperti itu ya. Dan apa kelebihan dari kursus ini? Ya tadi instruktur dan mentor kami adalah praktisi UI UX design terbaik di perusahaan terkemuka di Indonesia yang akan membantu dan memandu Anda serta memberikan feedback selama proses pembelajaran. Ya kayak Mas Prabu tadi kan udah tahu ya, maksudnya apa sih di industri perbankan, industri ya misalnya tadi otomotif dan lain sebagainya. Tentunya akan banyak studi kasus yang akan dibahas dan juga sharing best practice yang ada di industri kayak gitu ya. Oke, dan kelebihan lainnya adalah setelah belajar dan memperoleh keterampilan atau certification dalam UI UX design, Anda dapat mencari project freelance berbayar pertama dan juga mulai bisa menghasilkan uang gitu ya. Jadi ini sangat penting bukan hanya mencari sertifikatnya saja, tapi yang paling penting adalah bisa memperoleh skill UI UX sehingga teman-teman menjadi seorang UI UX profesional seperti ya. Dan selanjutnya, kami juga memiliki dukungan karir, di mana kami juga memiliki karir coach atau konsultan karir yang akan membantu teman-teman membuat CV, kemudian juga melalui proses wawancara kerja sehingga bisa melamar posisi sebagai UI UX design. Dan paling penting juga selama dalam proses belajar tadi, tentunya teman-teman juga akan disiapkan membuat portfolio seperti ya untuk ya tadi bisa dijual ke employer tentunya. Dan juga kami menawarkan jaminan pekerjaan, ini adalah investasi ya buat teman-teman semua dengan jaminan uang kembali apabila tidak mendapatkan pekerjaan selama 5 atau sampai 6 bulan, tapi ini syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman bisa ditanyakan secara detailnya dengan konsultan Grogia gitu ya. Lakukan reservasi segera ya. Hari ini kami akan memberikan 10 tempat untuk memulai program ini dengan diskon sebesar 52% ya, 10 tempat saja untuk program diskon 52%, jadi semacam beasiswa kami berikan 52%-nya, dan lakukan reservasi segera gimana caranya? Nah, silakan. Ini sudah muncul ya, tekan dapatkan diskonnya tombol merah di situ. Teman-teman langsung klik aja, jangan sampai hilang kesempatan diskon 52%-nya. Hanya kali ini saja dalam webinar gitu ya. Nah, apabila sudah melakukan reservasi, silakan untuk isi dengan nama, kemudian alamat email dan juga nomor telepon. Pastikan nomor teleponnya aktif dan juga memiliki WA akan jauh lebih bagus ya. Oke, bisa dipahami ya? Silakan untuk segera nih karena hanya 10 tempat saja yang tersisa dari mulai saat ini. Jadi teman-teman silakan buru paling cepat isi di tombol merahnya gitu ya. Oke, nah kita akan lanjut ke tahap yang kedua ya. Jadi saya harapkan teman-teman semua juga bisa menyimak penjelasan selanjutnya. Kemudian nanti akan ada belajar bareng nih ya, kita di-challenge nih nanti sama mentor
kalau ada kasus seperti ini kira-kira apa gitu solusinya. Dan saya minta teman-teman untuk bisa menuliskan di kolom komentar ya. Any comment silakan gitu ya. Kita tidak ada yang benar yang salah, nanti akan kita arahkan saja sesuai dengan apa sih dari UI UX designer point of view kayak gitu ya. Oke, nah kita akan lanjut untuk yang part kedua, kita panggilkan kembali untuk Mas Prabu. Halo Mas. Halo, halo, halo. Oke, ready untuk yang part kedua ya. Silakan dilanjutkan Ya, Mas. oke. Oke, di part kedua ini kita lanjut tadi, kita sempat bahas antara UI dan UX. Apa sih perbedaan antara UI dan UX? Nah, mungkin perbedaan lebih signifikannya adalah kayak dibilang tadi, kalau UI itu fokus ke sisi tampilan, sedangkan kalau UX itu fokusnya ke pengalaman pengguna. Lalu juga kalau di UI itu tujuan utamanya itu lebih ke aspek visual, lalu elemen visualnya juga lebih ke arah yang lebih interaktif gitu. Gimana caranya menarik perhatian si pengguna atau user ini dengan suatu tampilan yang menarik. Output atau hasil akhir dari UI ini sendiri adalah dalam bentuk suatu desain interface dari suatu produk atau tampilan dari suatu produk. Nah, kalau dari sisi UX sendiri, dia fokusnya ke pengalaman pengguna atau user experience. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan kegunaan dari si produk tersebut. Lalu juga kita membuatkan flow yang diharapkan bisa mudah digunakan oleh si user dan juga flow itu intuitif. Lalu kita memastikan juga si user kita ini loyal terhadap produk kita. Ya, untuk outputnya sendiri dalam bentuk user journey dari suatu produknya sendiri. Oke, lalu sebenarnya UI UX ini fungsinya untuk apa sih kalau kita bertanya-tanya ya? Apakah ketika kita membuat suatu produk, apakah UI UX ini adalah sesuatu yang penting dalam dalam proses pembuatan suatu produk ya? Nah, sebenarnya tujuannya adalah dengan UI UX sendiri kita bisa membuat suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan dari user kita, maaf. Jadi selain dari sisi kebutuhan user juga, kita bisa gimana caranya kita bisa meningkatkan si kepuasan pengguna terhadap produk yang udah kita buat. Dan yang pasti yang ketiga, kita pengen juga dong gimana caranya memonetize si produk kita atau bagaimana ada target bisnis yang mesti kita achieve juga. Gitu loh. Jadi ada sinergi antara dari sisi bisnis, dari sisi experience user, dan juga dari sisi uh, kebutuhan dari si user itu gimana sih terhadap produk ini gitu. Nah, kayak dibilang tadi nih kita ada sedikit main-main lah kita bilang ya. Ada sedikit praktis. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Ada satu study case, ada satu kasus. Saya pengen ajak teman-teman sekalian diskusi. Ada satu case nih. Coba kalian bayangin ya, kalau kalian itu punya satu aplikasi e-commerce atau aplikasi e-commerce yang isinya itu berjualan apa namanya pakaian misalnya, berjualan pakaian ya. Nah, ternyata ada satu kasus nih di mana dari 100 orang yang membuka aplikasi kita, ternyata hanya 30% atau 30 orang yang akhirnya melanjutkan transaksi sampai melakukan pembayaran. Nah, jadi ada hampir 70% user yang berhenti berbelanja ketika ternyata setelah kita cek, ternyata berhenti berbelanjanya ketika dia usernya udah pilih produknya, dia udah masukin ke chart, ketika dia mau check out, ternyata dia suruh registrasi terlebih dahulu. Nah, saya pengen tanya nih sama teman-teman sekalian nih, kira-kira kalau ada kasus kayak gini, menurut kalian sebenarnya pain point atau keluhan dari user kita, kenapa sampai ada 70% yang tidak jadi berbelanja, itu kira-kira gara-gara apa ya? Nah, mungkin kalian bisa tolong ketik di kolom komentar nih, supaya kita bisa saling diskusi nih. Oke, kita lanjut dulu. Sambil kita tunggu nanti yang di teman-teman pada chat di kolom komentar ya. Udah mulai masuk tuh Mas, ada yang jawab. Ya, udah banyak nih. Ada yang males katanya. Males kalau registrasi. Alasan tuh kurang menarik UI-nya, pengen cacat-cacat mungkin. Oke. Oke. Nah, kita lanjut kalau gitu. Udah beberapa udah kasih kita komentar juga nih. Kira-kira sebenarnya pain point usernya ketika ada kasus kayak gini itu seperti apa? Oke. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan dulu secara step dari pengerjaan cara kerja dari seorang UI UX designer adalah kita identifikasi dulu sebenarnya siapa sih pengguna 70% yang tadi gagal melakukan transaksi, mereka tuh sebenarnya siapa sih secara identitasnya gitu loh. Demografinya gimana, terus secara segmentasinya gimana,
bisa dari umur segala macam. Nah, nanti ketika kita udah mengetahui identitas atau siapa user yang dari 70% yang tadi tidak melakukan transaksi, baru kita bisa cari tahu nih, sebenarnya kita bisa menyimpulkan sebenarnya behavior atau kebiasaan user itu seperti apa sih dari karakteristik si user tersebut. Nah, ketika kita udah tahu nih kebiasaan usernya gimana, kayak contoh ya misalnya tadi, oh ternyata secara demografi orang yang mau belanja itu kebanyakan umur 35 sampai 40 ke atas misalnya. Nah, ternyata sekitar misalnya 50% dari jumlah user itu adalah orang dengan umur 35 sampai 40 ke atas misalnya. Nah, jadi kita udah tahu nih secara behaviornya mungkin asumsinya adalah orang-orang ini dengan umur yang lebih tua cenderung lebih males untuk mengisi data yang terlalu banyak ketika dia ingin berbelanja misalnya gitu. Nah, tapi kita udah tahu nih biasanya seperti apa orang yang umurnya lebih tua itu biasanya cenderung pengen cepet atau dia males yang ribet gitu, itu pengen sacet-sacet tadi kalau kata di komentar ya. Nah, ketika udah tahu nih siapa usernya, behaviornya seperti apa, kita cari tahu permasalahannya apa. Nah, tadi ada yang bilang, oh mungkin karena secara tampilannya nggak membingungkan, atau tadi ada yang bilang juga pengen sacet-sacet nih. Nah, itu bisa jadi itu juga jadi permasalahannya. Nah, di case kita mencari permasalahan user, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya problem yang ada dari user kita. Nanti baru kita lihat nih, dari seluruh permasalahan yang udah kita kumpulin, mana yang sifatnya kritikal, atau mana yang sifatnya benar-benar asumsi kita adalah ini menjadi penyebab utama terjadinya penurunan penjualan misalnya. Nah, ketika kita udah tahu nih permasalahannya apa, baru kita cari nih, gimana sih cari solusi untuk bisa men-tackle permasalahan tadi. Saya kita ambil sampel ya, permasalahannya adalah ternyata usernya dengan demografi, dengan behaviornya dia umur lebih tua tadi, dia kebiasaannya ternyata malas untuk mengisi data diri. Atau misalnya, oh tujuan saya kan pengen belanja, kenapa saya disuruh mengisi data diri, atau even saya disuruh mengisi KYC atau mengisi konfirmasi via KTP segala macam. Nah, kira-kira solusinya apa nih? Nah, kita asumsikan aja, kita bikin satu asumsi bahwa, oh ternyata user ini nggak mau ribet. Nah, kalau kita udah tahu solusinya apa, kita coba nih cari nih. Kalau kita mau bikinnya satu flow atau satu journey yang dimana kita bikin journey ketika user buka aplikasi pertama kali sampai akhirnya dia berhasil membayar dengan menghilangkan part yang ribetnya tadi tuh. Nah, di sini saya ambil satu sampel. Pertama, user buka aplikasinya dulu. Ketika udah user buka aplikasi, dia pilih produknya. Ketika dia sudah pilih produknya, dia check out produknya, akan masuk ke halaman confirmation page. Nah, ini adalah halaman yang kita akan provide sebagai solusi misalnya. Nah, di sini user hanya perlu untuk memasukkan nomor handphone, dan email, dan juga alamat tujuan pengiriman. Nanti via email, user akan dikirimkan kode tracking untuk bisa melacak barang sudah dikirim atau belum. Nah, jadi kita menghilangkan satu proses yang dianggap sebagai proses yang membebankan user untuk tidak mau berbelanja di aplikasi kita. Baru setelah dia konfirmasi, dia akan melakukan payment dan akhirnya berhasil. Nah, berikutnya adalah apakah solusi yang kita provide ini itu 100% adalah solusi untuk permasalahan tadi? Itu belum tentu. Nah, makanya setelah kita udah tahu solusi tadi, kita dapat journey-nya, kita bikin sampel desainnya, baru kita lakukan tes. Nah, tes ini ada yang namanya usability testing, di mana kita membuat satu prototype untuk kita tes langsung ke user kita. Nah, tapi kalau kita nggak punya waktu, atau dari perusahaan kita ternyata nggak punya waktu untuk melakukan usability testing, kita bisa ada namanya piloting. Piloting itu kayak masa percobaan atau masa uji coba selama beberapa bulan untuk kita menguji coba apakah ide yang kita provide itu atau ide yang kita bikin itu bisa men-tackle permasalahan dari user tersebut. Nanti akan ada evaluasi dari hasil pilot tadi. Nah, berikutnya adalah kita akan melakukan iterasi nih. Kita akan review nih setelah kita pilotin tadi, apakah hasilnya sesuai dengan keinginan kita nih. Misalnya tadi ada 70% user yang tidak melakukan transaksi. Nah, kita pengen gimana caranya transaksi itu ternyata at least dari 70%, 50% ada peningkatan lah. Dari 30% misalnya jadi 60% dari misalnya. Nah, kita lihat nih, apakah dari hasil piloting tadi sudah sesuai atau enggak nih, apakah ada terjadi peningkatan atau enggak. Nah, misalnya ternyata tidak terjadi peningkatan, berarti kan ada sesuatu yang salah dari solusi yang kita provide atau solusi yang kita berikan. Jadi, makanya kita lakukan iterasi. Kalau berarti solusi satu gagal, kita ada solusi apa lagi nih? Makanya tadi kita ada lakukan proses ketika kita cari problem usernya apa, kita coba cari solusi terbanyak, sebanyak-banyaknya apa, dan mana yang bisa kita develop. Begitu seterusnya kita iterasi sampai kita bisa achieve dari goal yang kita inginkan gitu.
Nah, sebenarnya di apa namanya di dunia UI UX sendiri di Indonesia kurang lebih rentan gaji ini kita bisa lihat ada dari source di Edward di Instagram. Di level junior itu range-nya sekitar 4 sampai 15, di level middle itu sekitar 12 sampai 22, di level senior ada 18 sampai 30. Cukup menggiurkan ya sebenarnya kalau kita lihat dari angkanya ya. Nah, untuk marketnya sendiri, sebenarnya marketnya di Indonesia itu seperti apa sih bidang UI UX ini? Apakah cukup menarik gitu di Indonesia ya? Nah, mungkin kalau kita beberapa teman tahu ya kemarin di 2023 selama masa pandemi 2021 2022 ada yang namanya winter tech atau banyak perusahaan yang melakukan efisiensi di tahun 2023. Nah, di situ kalau kita lihat di grafik sendiri sempat mengalami penurunan yang cukup lumayan di tahun 2023. Nah, cuman di tahun 2024 ini udah mulai masuk ke masa recovery. Jadi kalau diprediksi dalam beberapa tahun ke depan peminat dari perusahaan membutuhkan eh, lowongan UI UX ini cukup banyak nih di Indonesia nih. Nah, di sini kita juga ada mengambil beberapa sampel. Mungkin kalian kalian cukup familiar ya dengan yang namanya LinkedIn. Nah, di sini kalau hari ini kalau saya search di LinkedIn UI UX Indonesia, itu terdapat kurang lebih sekitar 1.300 lowongan pekerjaan di bidang UI UX designer. Nah, kalau kayak di Glassdoor itu lumayan juga ada sekitar 106 lowongan pekerjaan. Jadi bisa kita asumsikan bahwa apa bidang UI UX ini masih sangat-sangat seksi nih di Indonesia nih, masih banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa UI UX designer di sini. Nah, kira-kira apa sih yang mesti kita persiapkan nih kalau kita mau terjun ke bidang UI UX designer nih? Yang pasti pertama, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, yang pasti kita perlu pelajari nih fundamental dasar atau ilmu dasar dari UI UX designer itu. Sekali kita udah paham ilmu dasarnya, mau dibikin seperti apapun produknya, kita pasti akan bisa ngebuat produknya. Nah, lalu yang kedua, yang pasti kita harus bikin CV yang menarik. Kita harus bikin CV yang menarik. Gimana caranya CV kita ini bisa menarik perhatian dari HRD untuk bisa setidaknya meloloskan kita dari fase administrasi. Lalu yang terakhir, pasti kita harus persiapkan portfolio nih. Nah, portfolio ini sesuatu yang sangat penting nih karena portfolio ini terutama untuk kita yang belum punya pengalaman dari di bidang UI UX designer, kita mesti punya sesuatu yang mesti kita jual ke HRD. Nah, portfolio ini adalah salah satu bentuk apa ya namanya selling point-nya kita lah. Gimana kita bisa mempresentasikan bahwa kita tuh punya pengalaman atau kita punya skill atau pengetahuan di bidang UI UX designer. Nah, kalau teman-teman pengen mulai karir di UI UX nih, kita mulainya dari mana nih? Nah, kalian bisa mulai dari pertama, kalian bisa join untuk ikutin training di Groya. Di situ kalian bisa belajar, bisa mulai dari hal-hal dasar kemampuan di bidang UI UX designer untuk meningkatkan skill kalian. Dan juga setelah kalian lulus dari training tersebut, kalian pasti akan dapat sertifikat yang nantinya sertifikat itu bisa membantu untuk mengimprove atau memboosting CV kalian nih biar kelihatannya lebih baik dan supaya dilihat HRD itu wah ini orang ini punya kemampuan nih di bidang ini karena dia udah pernah ikut training ini misalnya. Dan juga kayak dibilang tadi, di Grow juga akan membantu kalian tuh untuk menemukan pekerjaan pertama kamu di bidang UI UX designer. Nah, ada yang mau ditanya nggak? Kalau yang mau ditanya, bisa ketik di kolom komentar. Oke, terima kasih Mas Prabu untuk penjelasannya. Nah, tadi sangat menarik ya teman-teman apa penjelasannya untuk yang part kedua. Dan saya lihat juga tadi komentar-komentar pada saat tadi mencoba untuk menganalisa kasus, sepertinya memang banyak jawaban-jawaban yang memang relate kayak gitu ya. Dengan tadi ya ribet lah, males, kemudian juga ngapain, dan proses check out-nya mungkin lemot dan lainnya kayak gitu ya. Prosesnya nggak simple, itu sudah menjadi basic teman-teman untuk bisa mengidentifikasi adanya problem kayak gitu ya sebetulnya di kasus yang tadi. Dan tentunya itu adalah masih kasus-kasus yang simple dan untuk bisa mengetahui banyak-banyak kasus yang lainnya yang harus kita solve dari sisi UI dan UX designer, tentunya itu jauh lebih banyak lagi nantinya ya. Oke, nah kita sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, ya silakan untuk tetap apa istilahnya isi di kolom komentar kalau ada pertanyaan
yang relate dengan profesi ini ya. Dan saya sarankan lagi ya, ini ada 2 cara untuk Anda di akhir webinar. Ya, tadi ada belajar mandiri, membuang banyak waktu Anda dan akan sedikit mendapatkan info berguna. Ini bukannya kita tidak boleh untuk belajar mandiri ya, tapi bahwa itu tadi, ya kan banyak informasi-informasi yang mungkin belum bisa diverifikasi ataupun belum bisa divalidasi oleh tadi mentor ataupun guru ataupun praktisi dari UI UX designer. Jadi dengan belajar mandiri boleh, tapi ya itu tadi dengan adanya training atau bimbingan dan juga silabus ataupun kurikulum yang terarah sesuai dengan industri tentunya akan memudahkan teman-teman untuk bisa menjadi seorang UI UX designer profesional gitu ya. Atau ya Anda dapat mengikuti kursus bersama saya di Growia dan menjadi UI UX design dalam waktu sekitar 5 bulan ya. Ini prosesnya hampir 1 semester ya teman-teman karena memang ada beberapa nanti akan saya share untuk silabusnya seperti apa. Yang pasti kita membuat silabus ini adalah sesuai dengan kebutuhan dan juga bagaimana supaya teman-teman semua bisa cepat beradaptasi dengan industrinya gitu ya. Oke. Dan ini tadi apakah Anda ingin menjadi UI UX designer dan bisa bekerja dari mana saja, ini salah satu profesi yang memang memungkinkan untuk teman-teman bekerja secara remote ya, bekerja di mana saja, lagi traveling atau dimanapun ya. Intinya selama memang tadi ada jaringan internet dan juga beberapa hal yang lainnya. Mungkin ya mencari inspirasinya nggak di kantor, kadang-kadang stuck gitu ya. Saya pingin di luar aja deh gitu ya. Mungkin lebih enak udaranya, suasananya, sehingga ya itu banyak inspirasi-inspirasi yang muncul pada saat bekerja di luar kantor seperti itu. Dan apakah Anda ingin melipat gandakan penghasilan Anda? Ya itu tadi udah dijelaskan di skill juga sampelnya dari mulai junior sampai ke middle dan senior. Itu memang variatif untuk penggajiannya, tergantung dari perusahaannya, kemudian jadi kompleksitasnya, dan tentunya ini salah satu the beauty-nya ya dari seorang UI UX designer kayak gitu. Dan apakah Anda ingin tahu bagaimana rasa bekerja di perusahaan internasional? Ya ini adalah salah satunya juga ya teman-teman, profesi ini bukan hanya di Indonesia saja untuk dicari. Kalau bisa cek ya teman-teman misalnya tadi di LinkedIn, di Glassdoor dengan membuka location tertentu itu biasanya memang mereka membuka juga untuk yang UI UX ini, baik yang sifatnya permanen atau full time ataupun misalnya secara untuk yang freelancer gitu ya. Dan bukan hanya perlu mengasah skill, meningkatkan skill untuk UI UX, tapi kalau ingin bekerja di perusahaan multinasional atau internasional, tentunya kemampuan bahasa juga harus mengikuti, begitu ya. Jadi teman-teman harus paralel ya, skill UI UX designer dan juga yang kedua adalah bahasa. Ya, tidaknya bahasa Inggris untuk bisa teman-teman tadi karena harus ketemu dengan project manager, dengan product owner dan lain-lainnya, dengan stakeholder. Itu sangat penting teman-teman supaya bisa tadi memahami, kemudian juga bagaimana sih menjadi solusi buat perusahaan, terutama yang tadi ke sisi bisnisnya kayak gitu ya. Oke, dan kalau Anda memiliki minimal 2 yes, yang Anda lakukan adalah harus segera bergabung dengan kami. Nah, ini gimana sih kalau Gruya itu cara belajarnya seperti apa gitu ya. Jadi kita memiliki aplikasi pembelajaran atau LMS, Learning Management System, yang sudah terstruktur dengan baik, yang akan mempermudahkan teman-teman dalam proses belajar secara online dan juga secara teori ataupun praktikumnya kayak gitu ya, untuk bisa menguasai profesi UI UX kayak gitu. Nah ini teman-teman dengan adanya LMS ini proses belajar juga jauh lebih fleksibel ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang masih punya pekerjaan yang lain, teman-teman juga bisa belajar pada saat pagi sebelum ke kantor, pada saat istirahat, pada saat pulang kerja, dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar fleksibel karena kami juga akan equip dengan tadi bukan hanya penjelasan, tapi juga dengan video tutorial yang memudahkan teman-teman untuk bisa lebih memahami profesi UI UX design ini jauh lebih cepat gitu ya. Dan tentunya tadi ya LMS ini belum cukup gitu. Gimana caranya teman-teman bisa lebih cepat memahami ya ada namanya live session ya dengan mentor. Jadi live session ini teman-teman nanti akan dibantu diatur schedule-nya oleh yang namanya student coordinator. Jadi ada student support yang akan membantu teman-teman arrange jadwalnya dengan mentor, bisa juga dengan chat dan lain-lainnya, ada komunitasnya nanti dan teman-teman bisa menanyakan hal-hal apapun selama live session ini dengan mentor seperti itu ya. Dan tentunya ini yang paling banyak ditunggu karena
itu tadi fungsi dari mentor ini akan membantu teman-teman memvalidasi apa yang sudah dikerjakan, kemudian ada kesulitan dan lain-lainnya gitu ya. Ataupun menanyakan, "Mas, ini sekarang yang di industri apa yang lagi tren apa ya, lagi happening apa gitu ya." Ataupun bahkan biasanya, juga sharing ya, sharing, informasi ataupun, "Mas, saya punya ini problem di kantor nih, kira-kira bisa kasih solusi nggak?" Gitu ya. Itu juga istilahnya kayak konsultasi gratis ya, tapi memang itulah teman-teman, dengan membawa beberapa permasalahan ke live session itu tentunya bukan hanya berguna buat teman-teman semua, tapi juga buat teman-teman yang dalam satu batch, pembelajaran kayak gitu ya. Oke, dan jika Anda ingin memulai karir Anda di UI UX Design, yang Anda butuhkan hanyalah bergabung dengan kursus kami yang akan dimulai minggu depan. Jadi kita mau minggu depan, kita akan mulai melakukan, pembukaan kelas yang baru. Tentunya ini sangat exciting ya kalau teman-teman segera bisa bergabung, ya, karena kami akan berikan, diskon sekitar 52% ya. Gimana caranya tadi ya, udah ada tombol merahnya ini. Nah, dari yang sesi satu tadi udah ada beberapa, terima kasih yang sudah teman-teman yang sudah berminat untuk bergabung. Silakan ditunggu, nanti akan dihubungi oleh konsultan pendidikan supaya jauh lebih detail lagi mengenai, kursus ini, gitu ya. Dan tadi balik lagi tujuan dari kursus ini adalah kita ingin bantu teman-teman, ingin menguasai UI UX design, tentunya yang dicari adalah juga salary-nya atau income-nya. Dan ini sangat memungkinkan ya, tadi dengan junior level aja, range-nya udah 4 sampai 15 ya, 12 sampai, 20-an untuk mid-nya. Dan tentunya ini adalah profesi yang, apa ya, istilahnya menurut saya ini akan terus tetap ada ya, selama selama ada produk baru, selama ada ini inovasi dan lain sebagainya. Karena tadi perusahaan itu nggak mungkin stagnan gitu ya, dengan untuk apa istilahnya, harus meng-overcome beberapa permasalahannya, mencari profit yang lebih tinggi, belum lagi masalah kompetisi ya dengan kompetitor dan lain-lainnya kayak gitu ya. Bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga dari luar negeri gitu ya. Jadi seorang UI UX design ini pastinya akan selalu ada bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perusahaan apapun itu industrinya kayak gitu ya. Dan nah ini paling penting ya teman-teman untuk kursus, silabusnya untuk UI UX design. Yang pertama adalah pengantar produk design. Ini, penting buat teman-teman juga bisa memahami, karakteristik satu produk, purpose produk ini seperti apa, market-nya dan lain-lainnya, ke pricing dan lainnya. Ini juga, sangat penting ya. Yang kedua adalah memahami proses dan langkah produk design. Ini juga penting teman-teman karena nggak ujug-ujug produk itu dibuat gitu ya, kalau nggak ada, istilahnya, tujuannya untuk apa gitu ya, target market-nya seperti apa. Dan ini kayaknya penting, teman-teman bisa memahami itu gitu ya. Jadi kadang-kadang harus melakukan riset dulu, kemudian juga ada feedback dari beberapa unit dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian juga ada strategi UX design, ini juga, besarannya tapi detailnya ini jauh lebih menarik nanti teman-teman ya, karena akan ada proses gimana tadi ada flow, wireframe dan lain-lainnya itu nanti akan ada di strategi UX design ini. Kemudian juga ada user research, yaitu tadi, ini sangat penting teman-teman untuk bisa melakukan ini. Kalaupun misalnya teman-teman, apa istilahnya, ada unit yang lain yang memang khusus kayak misalnya marketing intelligence, kemudian juga tadi udah ada depth, interview dan lain-lainnya, itu juga akan sangat menarik ya, teman-teman. Karena, proses UI UX design ini adalah bukan sesuatu yang stagnan, gitu ya. Dan ada masukan atau feedback dari beberapa yang lain, tentunya ini akan sangat menarik untuk bisa enrich, prosesnya dan ujung-ujungnya tadi profit ya, dan juga secara user experience-nya, pengalaman yang mereka dapatkan itu juga sangat bagus gitu ya. Kemudian data analisis, mengumpulkan data dan memahaminya. Nah, ini juga kenapa relate dengan data analisis ya kayak itu. Yaitu tadi contohnya adalah simple yang tadi kita lakukan latihan dari 100, 70-nya kenapa sih nggak beli, ya itu nanti kan kita cek behavior-nya seperti apa, ya. Apakah karena memang, tadi ribet ataupun mungkin ada unsur-unsur yang lainnya. Dan itu pun nanti akan tentunya akan membantu seorang UI UX designer bisa memahami yaitu karakteristiknya, demografinya, kemudian juga behavior yang lainnya yang tentunya akan enrich prosesnya. Kemudian yang selanjutnya adalah peta user journey atau itu ya, user journey ini juga sangat penting teman-teman. Misalnya dari mulai awal, kemudian juga apa istilahnya membeli produknya, setelah membeli produk juga nanti kira-kira, experience mereka seperti apa gitu ya. Apakah akan ada feedback? Ya kalau feedback positif tentunya akan sangat bagus ya, karena itu bisa menjadi, istilahnya marketing berjalan ya, word of mouth dan lain-lainnya kayak gitu. Kemudian juga yang selanjutnya skenario pengguna atau user skenario. Ini juga sangat penting ya teman-teman kalau misalnya kita akan
membuat suatu flow, ini kira-kira dari A, B, C, D itu kayaknya enaknya seperti apa gitu ya. Apakah ada proses misalnya di A ke B ini harus ditambahin apa dan lain-lainnya itu nanti akan dibuatkan. Dan juga kisah pengguna user user stories ini juga sangat penting karena, apa istilahnya, gambar dan lain itu kan kadang nggak berbicara ya. Kita perlu buat suatu hal yang memang ini menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Dan ini juga sangat penting supaya orang, bisa men-trigger ya pengguna, user ataupun konsumen kita untuk bisa istilahnya menggunakan, tertarik dengan produk kita, kemudian bisa menjadi endorser dan lain-lainnya kayak gitu ya. Kemudian juga di sini ada desain tool-nya Figma dan juga beberapa elemen visual lainnya. Ini juga pentingnya teman-teman karena yang common sekarang ini adalah Figma. Kemudian juga ada beberapa hal yang kayak misalnya tipografi dan lainnya, mungkin akan dibahas di sini karena, ini, teman-teman, kita belajar untuk yang basic ya, belum sampai ke pro-nya. Tapi ini sangat penting karena teman-teman harus bisa menguasai basic-nya terlebih dahulu sebelum nanti ke pro, dan tentunya itu proses belajarnya, learning, periodenya juga akan jauh lebih lama. Nah, ini adalah yang selanjutnya adalah final project ya. Sebelum proses sertifikasi itu teman-teman akan ada final project. Fungsinya apa? Ini untuk bisa membuat portfolio teman-teman ya. Ini sangat sangat penting di mana teman-teman punya portfolio dan bisa dijual gitu ya, dan nanti akan diajarin juga oleh mentornya ya, kebetulan juga Mas Prabu jagonya untuk hal ini ya. Saya udah cek juga secara online dan it's good gitu ya dengan beberapa hal yang memang ngambil, project atau portfolionya berdasarkan dari real project yang dikerjakan. Dan tentunya ini sangat menarik dan bisa dijual menjadi value plus-nya dari teman-teman semua setelah lulus, mendapatkan certification dari Growya, ya. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai silabus ini, tentunya nanti teman-teman juga bisa langsung menanyakan dengan konsultan Growya, kita sediakan secara gratis untuk konsultasinya, gitu ya. Dan apa yang Anda dapatkan pada akhir kursus, itu tadi nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat, ya, dan tentunya ini juga bisa dihargai oleh employer, ya, dan juga bisa di-post di LinkedIn ataupun bisa menjadi, attachment pada saat teman-teman, melamar suatu pekerjaan ke perusahaan yang memerlukan, gitu ya. Dan apa yang Anda dapatkan pada akhir kursus, ya tadi nih, ada project yang diselesaikan untuk portfolio Anda untuk ditunjukkan kepada calon pemberi kerja. Simpelnya seperti ini, tadi itu ada misalnya ada latihan, itu hanya simpel karena hanya melihat dari sisi satu saja. Ada obstacle-nya tadi pada saat, pendaftaran ya, pada saat mau check out harus daftar dulu, harus isi data dulu, ribet gitu ya katanya. Ya nanti mungkin akan di-combine lagi dengan beberapa, case yang lainnya, yang jauh lebih kompleks gitu ya. Dan ini tentunya akan jauh lebih menarik ya, dan portfolio ini bisa teman-teman jual, kayak gitu. Oke? Nah, apa yang Anda dapatkan juga pada akhir kursus akan ada bimbingan dengan, career coach-nya dari, Growya, ya supaya teman-teman tadi tuh dari menyiapkan CV, portfolio, kemudian juga, wawancara kerja, gimana sih caranya, kayak gitu. Itu juga akan sangat, penting ya teman-teman untuk bisa, membuat CV yang sangat menarik dan menjual portfolionya kepada, perusahaan. Ya. Dan ya itu tadi, profesi ini juga sangat menjanjikan ya, menggiurkan gitu ya untuk seorang UI UX designer dengan salary ataupun income yang, cukup tinggi. Dan jaminan pekerjaan ya dalam waktu 6 bulan kalau tidak dapat pekerjaan maka jaminan uang kembali. Ada syarat dan ketentuan berlaku untuk, apa istilahnya jaminan pekerjaan ini ya. Silakan, konsultasikan dengan, konsultan pendidikan dari Growya gratis semuanya ya. Jadi dan juga silakan baca nanti syarat dan ketentuan mengenai training. Kemudian dukungan karir tadi ya, ini penting teman-teman karena nanti akan ada juga sesi, ada one on one dengan HR, coaching dan lain-lainnya. Ini penting buat teman-teman supaya bisa, shining bright gitu ya, untuk menjadi seorang UI UX designer, even though teman-teman ini adalah pemula kayak gitu. Tapi itu tadi dengan portfolionya yang bagus ya selama proses, kursusnya, teman-teman juga bisa, expose, value-nya teman-teman gitu ya. Dan lakukan reservasi segera ya, hanya 10 tempat dan diskon sebesar 52%. Terima kasih selama saya tadi ngomong setelah part kedua, udah mulai ada tambahan lagi buat teman-teman yang agree untuk bergabung dengan kami di Growya di UI UX ini dan tentunya dengan ketemu nanti sama dengan Mas Prabu gitu ya. Gimana caranya tekan tombol merahnya, nggak usah ragu-ragu lagi. Tekan tombol merahnya, isi dengan, nama, kemudian nomor telepon, alamat email, dan pastikan bahwa nomor teleponnya ada WA sih,
enaknya ya, supaya nanti bisa berkonsultasi dan juga merespon dari timnya Growia gitu ya. Nah, ini biaya kursus kurang dari satu pembayaran gaji Anda di masa depan, yaitu tadi karena tadi kita asumsikan bahwa range salary-nya cukup tinggi, maka apa istilahnya biaya kursusnya pun jauh di apa istilahnya salary yang didapatkan gitu. Jadi masih affordable untuk khusus UI UX ini teman-teman. Yuk buruan 10 tempat saja. Ini tadi sudah ada beberapa slot yang terambil, masih ada sisa ya sampai selesai webinar kali ini ya. Kami masih tunggu partisipasinya. Dan yang sudah reservasi tadi terima kasih, pastikan ya teleponnya aktif. Karena konsultan Growia akan menghubungi yang sudah mengisi data-datanya. Kemudian juga segera lanjutkan reservasi melalui konsultan Growia ya. Dan nah ini juga nih nanya-nanya sertifikatnya kapan gitu ya dari tadi lama banget gitu. Nah, untuk yang ingin mendapatkan sertifikat mengikuti webinar, silakan udah ada di kolom komentar. Itu pastikan ada link follow LinkedIn dan juga IG-nya Growia, ada Growia Education ID. Kemudian juga bisa di Facebook Growia Education ID juga atau googling Growia-nya. Berikan ulasan atau review dan tulis ulasan Anda ya yang positif bintang 5 tentunya. Dan kami dan pastikan ya nama lengkap, alamat email itu betul ya karena kita khawatirnya nanti ada bounce dan juga namanya kadang-kadang nama samaran gitu ya. Gitu ya. Padahal nanti kalau misalnya dicek sama HR, oh saya udah mengikuti webinar kok namanya beda kayak gitu. Itu juga jadi problem tentunya. Dan prosesnya akan sekitar 5 sampai 7 hari kerja ya untuk teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dari webinar kita kali ini ya. Sertifikat ini hanya berlaku untuk satu orang satu email, ya tidak berlaku untuk multiple gitu. Oke, bisa dipahami? Sudah dicatat untuk linknya bisa di save terlebih dahulu mungkin. Oke, sambil menunggu ya, kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan silakan untuk diketik aja. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab, kita akan bacakan mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan kita akan konsultasikan, kita tanya langsung dengan expertnya gitu ya. Oke, ya. Nah, kita panggil kembali. Halo, Mas Prabu. Halo, halo Mas. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas. Wow, cukup banyak, asik juga nih. Oke, dan kita langsung pertanyaan pertama ya Mas ya. Ya, boleh. Dari Alfian Davin Pradana. Untuk tahapan alur kerja sebagai UI UX di suatu perusahaan itu gimana ya? Mungkin bisa di-share mungkin sekarang ini kalau ada lowongan mungkin di perusahaan itu di bagian apa biasanya gitu ya di UI UX ini apakah di produk atau apakah unit tersendiri atau gimana gitu biar yang selama ini Oke, sudah berdasarkan pengalaman. oke. Nah, ini mungkin agak sedikit tricky ya. Jadi sebenarnya secara flow alur kerjanya di setiap perusahaan itu beda-beda, terutama kalau kita compare antara perusahaan startup atau perusahaan corporate kayak di perusahaan-perusahaan corporate biasa lah ya. Nah, karena kebetulan saya udah pernah kerja di corporate pernah, juga sekarang sedang bekerja di corporate dan sudah pernah di startup juga, ada kecenderungan perbedaan nih. Misalnya kayak contoh kalau kita tanya tahapan alur kerjanya gimana nih sebagai UI UX. Mostly pertama pasti sama, kita akan dapat request task itu dari project manager. Nah, cuman yang mungkin yang membedakan adalah biasanya kalau di startup itu, ketika task itu masuk ke kita, itu bentuknya masih raw banget. Kayak tadi saya bilang nih, misalnya ada case di mana kita pengen ningkatin conversion rate transaksi dari 30% menjadi 50%. Nah, itu kita cuma dikasih satu statement itu aja. Nanti si product designer ini atau UI UX designer ini akan disuruh berpikir gimana caranya menemukan solusi itu. Itu kalau yang saya alami di startup. Tapi kalau di corporate biasanya udah lebih apa ya bisa dibilang nggak se apa ya nggak serau itulah bisa dibilang nggak sementara itulah. Biasanya mereka udah tahu pengen bikin apa, tapi kayak balik lagi kayak cuman kita punya asumsi begini nih, coba dong dibikinin, coba sekalian divalidasiin apakah idenya si PM ini atau project manager ini udah sesuai nggak sih untuk men-tackle si problem si usernya ini gitu loh, atau untuk nge-create si produk ini udah sesuai atau belum. Itu sih kalau dari sisi alurnya. Dan biasanya sama kayak tadi dibilang kita ketika udah dapet tasknya kita kerjain. Nah, mostly kalau dulu di startup kita pasti akan melakukan validasi sebelum kita development. Nah, tapi kalau di corporate biasanya tergantung dari waktu-waktu dan juga dari resource-nya apakah memungkinkan untuk melakukan langsung
apa namanya, usability testing atau validasi. Kalau enggak, biasanya kita develop dulu, kita run MVP atau kita bikin piloting dulu, baru kita validasi di belakang. Jadi sebenarnya secara alur kerja itu masing-masing perusahaan itu berbeda-beda sih sebenarnya. Gitu sih paling. Oke, thank you. Ya, mungkin ya itu tadi dengan korporasi jauh lebih banyak unitnya yang secara spesifik ya Mas. Saya pengalaman Betul. saya juga kayak gitu ya. Jadi kalau riset ada marketing risetnya tersendiri, kemudian ada orang data analis yang memang providing datanya, UI UX istilahnya Ya, bagian ujungnya betul. mentransform seperti apa sih idea-idea tersebut berdasarkan data yang ada ya. Oke, Ya, thank you. betul. Menarik sekali ya teman-teman ya. Dari Anggi nih, Mas. Apa belajar UI UX bisa diterapkan ke bisnis kuliner? Bisa-bisa nih, Mas. Silakan Mas, lebih detailnya. Bisa banget dong, bisa banget. Sekarang bisnis kuliner itu kan sudah serba digital juga ya. Kalau kalau kita lihat ada beberapa aplikasi yang memasarkan produk kuliner mereka via aplikasi. Nah, itu juga pasti bisa ada peran dari si UI UX designer di sini sendiri. Dan juga sebenarnya si UX ini ya, kalau saya lihat ya, UX ini sebenarnya cakupannya luas loh, nggak hanya fokus dalam pembuatan suatu produk aplikasi sebenarnya. Karena kayak tadi kita dibikin untuk bisa mempelajarin karakteristik dari si usernya itu gimana, kebutuhan mereka apa, dan juga gimana caranya kita cari tahu masalah mereka apa dan kita kasih solusi. Sebenarnya kan sama, jadi nggak hanya sebatas dalam pembuatan suatu produk doang gitu. Kayak saya bilang tadi, dulu saya punya pengalaman di bidang otomotif, ada di bidang finansial, ada di bidang lain-lain. Itu juga bidangnya apapun itu nggak apa ya, UX ini atau user experience ini pasti akan sangat berperan di masih setiap bidang sih sebenarnya. Jadi kalau bisa dibilang apakah bisa diterapkan di bisnis kuliner, sangat-sangat bisa. Oke. Nah, jadi kepikiran nih Mas, saya ada pertanyaan. Sebetulnya kan kalau bisnis kuliner sebetulnya kan selain rasa adalah juga Hmm, visual gitu ya. Nah, itu betul. visual itu gimana nih biasanya? Biasanya apa fotonya ngeblur atau harus seperti apa? Itu mungkin coba bisa di-spill supaya lebih bisa menjawab yang Mbak Anggi ini nih. Iya, nah kalau dari itu kita bicara dari sisi usability, user interface. Di user interface itu kita ada dari sisi tipografi, ada dari warna, ada dari image atau gambar, dari ilustrasi. Nah, di sini peran kalau kita bicara aplikasi, ketika kita mau memasarkan produk kita via aplikasi, selain dari experience user ketika dia mau anggap aja kayak mau mengorder si eh, bisnis kulinernya, produk kulinernya lah ya, berarti kan dia harus bisa gimana caranya dia mudah untuk mengorder produk tersebut. Lalu kalau dari sisi interface sendiri, gimana ketika kita mau menjual suatu produk, yang jelas tampilan produknya harus bagus dong. Kalau dari tampilan aja udah nggak menarik, gimana orang bisa tahu bahwa masakan yang kita buat ini enak? Kadang-kadang aja ada juga orang yang bisa ketipu ya dari secara tampilan dia. Kalau kalian lihat ya, kalau kayak di sorry kalau saya sebut merek kayak McD atau KFC gitu ya, kadang-kadang ketika mereka memunculkan satu materi promosi marketingnya, kadang-kadang wah burgernya kayak kayak kalau kita ngeliat tuh kayak wah enak banget deh. Padahal ternyata ketika dibuat ya belum tentu seperti itu gitu loh. Nah jadi bisa dibilang visual itu penting. Nah mungkin itu bisa jadi apa ya, satu elemen yang bisa kita improve di dalam satu bisnis kuliner gitu. Oke. Ya itu menarik ya. Jadi visual tadi apa istilahnya men-trigger untuk decision of harus beli kayak gitu ya. Walaupun misalnya tadi kayaknya menarik tapi pada saat datang kecewa juga ya, bukan masalah UI UX designer ya kalau kayak gitu ya. Salah kokinya itu kayak gitu ya. Oke, menarik ya. Semoga semoga bisa menjawab ya Kak Anggi ya. Kemudian dari Pak Muhammad Sidik nih, bagaimana jika hanya ahli pada UI saja atau UX saja? Mungkin ini apa separate ya Mas di UI UX ini nggak bot kayak gitu. Ada nggak sih Hmm. kalau seperti ini Mas biasanya di industri yang saat ini? Nah, sebenarnya di tahun 2022-2023 itu ada beberapa perusahaan yang dia memisahkan antara UI dan UX. Jadi UI dan UX ini dikerjakan oleh dua orang yang berbeda. Ada orang khusus UI, ada orang khusus UX. Kebetulan sebelum saya join di perusahaan yang sekarang, selama saya di startup dulu, saya lebih spesifik ke UX designer. Jadi saat itu juga saya sebagai UX lead di sana. Jadi kita benar-benar fokus ke sisi UX saja. Tapi sebenarnya UI dan UX ini juga tetap beririsan, terutama kalau kita kerja di bidang UX ya. Jadi tetap ketika kita udah membuat satu proses user experience-nya, kita tetap harus gimana cara kita tuangkan ide ini dalam bentuk visual juga kan sebenarnya. Nah, jadi
Mungkin ada beberapa cases di mana kayak tadi saya UI dan UX dipisah. Mungkin di perusahaan itu ketika kita mau mendeliver pekerjaan kita ke tim UI, itu bisa dalam bentuk low fidelity atau mungkin kayak tampilan yang hanya dalam bentuk scratch aja gitu loh. Supaya nanti tim UI-nya bisa punya bayangan sebenarnya apa sih ide yang mau dituangkan ke dalam bentuk desain dari tim UX ini. Nah, tapi sebenarnya itu satu kalau seandainya kita pengen apa namanya memilih salah satu aja ya. Nah, cuman sebenarnya UI dan UX ini adalah sesuatu yang sangat 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 bisa dipelajari. Saya dulu basicnya adalah DKV which is itu lebih cenderung ke sisi UI. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk lebih mendalami sisi UX dan akhirnya bisa seperti sekarang. Jadi bisa dibilang eh, UI dan UX ini sangat-sangat bisa dipelajarin. Udah banyak materi-materi yang bisa kita pelajari juga. Kalian pada bisa ikut nanti kurs di sini, akan kita bisa oprek lebih dalam lagi sebenarnya UI dan UX itu seperti apa gitu. Oke, thank you. Kalau ada yang tadi tanya DKV itu apa sih Mas? Desain komunikasi visual gitu ya. Iya, Gitu benar-benar. ya. Betul. Ya itu tadi challenge-nya kalau dipisah juga agak lumayan gitu ya. Tadi harus ada pakai scratch dan lainnya gitu ya. Sementara kalau digabung ya itu tadi ya orangnya sama-sama aja, diskusinya juga bisa satu. Tapi kalau UI UX dipisah tentunya tadi ngobrolnya harus lebih intens gitu ya. Gitu ya. Biasanya mereka kayak misalnya ke product manager ataupun product owner mereka sudah memiliki konsep tersendiri dan gimana sih caranya UX-nya itu akan benerin ataupun diskusi dari segi user experience-nya dan di UI gimana sih cara visualisasi dan ini jauh lebih smooth, lebih enak kayak tadi ya. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Muhammad Siddiq ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas dari Andika. Bedanya dengan software development apa Mas? Ini udah obvious sih harusnya bisa dijawab. Beda beda software development kan berarti dia pembuatan suatu software, sedangkan kalau UI UX kan dia membuat suatu apa ya produk digital lah ya. Jadi mungkin mungkin beririsan tapi dua bidang yang berbeda sebenarnya. Oke, ini kalau software development tadi ada coding dan lain-lainnya gitu ya. Mungkin ya itu tadi ada korelasinya memang ada ya teman-teman. Kalau misalnya tadi ingin mensimplify beberapa proses yang sifatnya digital, ya software development ini yang akan involve seperti itu ya. Jadi memang tadi UI UX design itu kalau pemahaman saya juga tidak bisa berdiri sendiri untuk hal ini, tapi feedback ini akan tentunya akan masuk ke software development ke beberapa unit yang lainnya gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Andika. Dari Muhammad Nurul Akbar. Apa tantangan dari UI UX dan seberapa peranan bagi UI UX bagi pengaruh sosial, Mas? Ini Oke, bisa dipahami ya, Mas ya? ya 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 ya. Ya. Oke. Tantangan dari UI dan UX sendiri pertama mungkin karena kita berinteraksi langsung dengan user ya. Jadi itu sangat challenge banget karena user itu punya karakteristik yang berbeda-beda dan juga dari kalangan-kalangan yang berbeda pula. Jadi kita harus bisa menyesuaikan bagaimana kita men-treat si user-user ini berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Itu sangat challenging banget. Lalu yang kedua, challenge-nya adalah gimana caranya ketika kita membuat suatu produk, karena kan kita kayak dibilang tadi kita bersinggungan, kita nggak berdiri sendiri, kita bersinggungan dengan project manager, product owner, dan juga ada engineer satu lagi. Nah, gimana caranya kita bisa sinkron nih antar satu satu tim ini untuk bisa bikin satu produk yang baik. Nah, itu yang sangat challenge karena kadang-kadang bisa jadi makanya sebenarnya mungkin ada akan menjawab salah satu pertanyaan yang sini juga ya kayak apakah kita mesti tahu pemrograman atau coding segala macam? At least kita tahu basicnya. Jadi ketika kita diskusi dan engineer, kita tahu yang engineer mau itu seperti apa dan kita bisa kayak menghilangkan gap gitu antara gap secara teknis antara desainer dan juga engineer-nya. Nah, pengaruhnya bagi sosial, wah ini sangat banyak nih. Kayak contoh ya, kalau kalian pernah tahu, dulu zaman eranya siapa Menteri Pendidikan ya, si Nadiem. Nadiem kan bikin ada aplikasi untuk belajar daring. Nah, itu kan si produk ini akhirnya di-develop oleh product designer nih. Gimana caranya kita membuat satu sistem baru untuk pembelajaran secara online yang belum pernah ada sebelumnya untuk bisa diterapkan ke anak-anak yang di sekolah dari mulai SD, SMP, dan sampai SMA. Itu kan secara sosial impact-nya sangat-sangat besar ya. Begitu kurang lebih. Oke, terima kasih. Mas, ada pertanyaan nih, sebetulnya kalau kayak gini KPI-nya apa sih, secara general aja singkat dari seorang UI UX designer ini gitu ya? Oke, KPI-nya. KPI pertama
ada namanya Mendes, mungkin kalau kalian pernah dengar Mendes, jadi kayak dalam 1 tahun, karena KPI itu kan dalam 1 tahun ya, berapa banyak proyek yang kita handle, dan juga seberapa lama waktu yang kita perlukan untuk bisa menyelesaikan masing-masing proyek itu. Dan kita bisa ditarget juga, misalnya dalam 1 tahun minimal kita ada 83 Mendes, atau ada 83 hari yang kita kerjakan secara maksimal untuk membuat berbagai produk dari satu perusahaan, misalnya gitu. Dan juga kita biasanya menakar dari sisi quality juga. Dan selain cara metode penilaian, selain KPI itu ada namanya 360. 360 itu kayak setiap orang yang pernah bekerja sama dengan kita itu bisa memberikan feedback seperti apa kita dalam mengerjakan project ketika kita bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi kita bisa menilai secara kualitas desain kita seperti apa, dan juga seberapa lama pengerjaan desainnya, seberapa akurat ide yang kita buat, prosesnya seperti apa, dan juga berapa lama waktu yang kita kerjakan dalam 1 tahun dalam membuat suatu produk. Gitu sih paling kalau saya KPI ya. Oke, aduh menarik pisan ya, bener ya. Tentunya teman-teman itu tadi ya, saya aja, apa istilahnya, tertarik banget gitu ya untuk beberapa proses yang memang tadi di UI UX ini gitu ya. Oke, thank you Mas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Reno. Bagaimana membuktikan kepada perusahaan yang kita lamar bahwa kita layak mendapatkan job UI UX untuk pertama kali? Terima kasih. Salah satunya tadi Oke, portfolio mungkin Mas. betul. Salah satunya adalah portfolio. CV dan portfolio itu, kalau tadi kita dibilang di materi yang dibahas tadi, ada 3 poin. Pertama, belajar fundamental. Kedua, CV. Ketiga, itu adalah portfolio. Nah, kita belajar fundamental nih. Kita udah ngerti fundamentalnya. Gimana caranya pengetahuan kita ini bisa diketahui oleh interviewer kita, atau dari si perusahaan yang rekruter kita gitu. Nah, itu kita bisa stand out dari CV dan juga dari portfolio. Portfolio ini cukup penting nih, karena di portfolio ini kita semacam show off, kita kayak menunjukkan, memamerkan kemampuan kita kepada recruiter, apa sih yang kita tahu tentang bidang ini, dan skill kita itu seperti apa di bentuk si portfolio ini sebenarnya. Jadi ini sangat penting si portfolio ini sebenarnya. Mas boleh di-spill nggak kalau misalnya buat UI UX, tes itu ya, secara technical Mhm. skill-nya biasanya apa Mas? Ya biar teman-teman yang, apa, ingin berkecimpung di dunia UI UX ini juga akan ada, apa ya, target nih, kalau saya ikutan kursus kira-kira apa yang harus saya siapkan itu selama kursus itu Mas? Apa yang perlu disiapkan? Yang pertama pasti device ya. Device dan internet itu pasti penting. Yang kedua, sebenarnya belajar UI UX itu nggak terlalu ribet banget ya sebenarnya. Kalau mungkin kalian pernah dengar yang namanya design thinking process ya. Jadi kayak bagaimana kita bisa berempati terhadap sesuatu, bagaimana kita bisa memunculkan ide-ide kreasi kita dari suatu permasalahan, bagaimana kita men-solving suatu problem. Semakin kita curious, semakin kita penasaran, akan semakin banyak ide yang muncul. Nah, sebenarnya kita cukup punya itu aja. Kalau kita udah punya rasa penasaran itu, dan elemen-elemen tadi kita udah punya, sebenarnya sangat-sangat mudah kita bisa pelajarin si UX ini sebenarnya. Gitu sih. Kalau Oke. dari sisi UI sebenarnya UI juga sangat-sangat bisa dipelajari sih, kayak misalnya warna, tipografi, dan itu sangat-sangat masih bisa dipelajari sih. Iya, nanti juga ada silabusnya tuh, tipografi, Betul, UI UX, psikologi warna dan lain-lainnya gitu ya. Oke, betul. thank you Mas. Nah kita ada pertanyaan selanjutnya nih. Oke, nah ini buat kamu yang sudah tadi yang masih mikir-mikir gimana sih UI UX design ini, silahkan klik ya tombol merahnya ya, kemudian isi dengan nama, kemudian nomor telepon dan juga, alamat emailnya ya. Jangan ragu-ragu ya teman-teman, supaya teman-teman juga tadi kalau udah tertarik, ya udah deh kayaknya ini bener deh pilihan saya untuk switch karir ke, menjadi UI UX designer gitu ya. Masih ditunggu teman-teman, masih ada waktu ya untuk yang, bisa mendapatkan diskon 52%. Kita lanjut, pertanyaannya dari, Kak Muhammad Maulana. Apakah UI UX bisa digabungkan dengan front end developer, Mas? Hmm. Sebenarnya ada beberapa case di mana front end developer itu bukan front end developer, justru UI itu merangkap sebagai front end developer. Tapi menurut saya selama pengalaman saya bekerja ya, dua bidang ini nggak bisa digabung karena dua hal ini punya complexity atau punya tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, kalau misalnya satu perusahaan itu benar-benar nggak punya resource, mungkin dia akan bisa menggabungkan satu bidang ini. Tapi mostly di beberapa perusahaan itu dipisah, karena eh, proses UI UX ini aja dalam membuat suatu produk itu cukup takes time, ditambah dia harus mengurus front end-nya juga, itu kayaknya
nggak masuk di timeline sih kayaknya. Iya. Kalaupun main days-nya kayaknya molor terus. Betul, Tinggi main days-nya ini ya. betul, Bisa overtime betul. terus ya kalau kayak gini nih. Bisa lembur-lembur nanti kalau digabung Lembur tuh ya. kayaknya. Oke, jadi memang ini akan balik lagi sih ke kebijakan perusahaan ya. Tentunya kalau secara idealnya adalah dipisah untuk yang UI UX dengan front end developer ini sih kayak gitu ya. Oke, kita lanjut dari Mas Indra. Kak, usability testing itu kita butuh validasi seseorang untuk memberikan pendapat tentang desainer? Oke, mungkin kalau saya koreksi bukan tentang desainer, tapi tentang desain produk yang kita buat. Jadi sebenarnya usability testing ini adalah proses validasi apakah desain yang kita buat itu sudah sesuai dengan kebutuhan user atau belum. Jadi siapakah responden dari si usability testing ini? Respondennya adalah orang-orang yang emang terkait sama produk yang kita buat. Kayak contoh tadi kita ada study case tadi, 70% user tidak jadi membeli. Berarti kan siapa target user yang akan kita lakukan usability testing? Ya, adalah 70% orang tadi. Jadi kita pilih berdasarkan kebutuhan kita, misalnya kita sampling dari beberapa tadi kita udah bagi demografinya, kita jadi bagi segmentasinya. Nah, kita sampling masing-masing karakter user ini atau kita masing-masing si demografi user ini kita ambil sampling beberapa orang, dan akhirnya kita lakukan usability testing. Biasanya untuk UT itu nggak perlu terlalu banyak sih, karena UT kan hitungannya kualitatif method ya, jadi biasanya antara 6 sampai 7 user sudah cukup. Oke. Semoga bisa menjawab ya mengenai usability testing tadi ya, Mas Indra ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas, dari Mas Fahmi, apa saja platform yang digunakan sebagai UI UX designer? Mungkin lebih ke tools kali ya, bukan platform kali ya. Tools Kayaknya yang tools deh ini. dipakai, betul. Untuk saat ini tuh yang lagi happening tuh Figma. Mungkin kalau cerita dulu, ada berbagai macam tuh, ada namanya Adobe XD, ada juga Sketch dulu. Cuman dulu obstacle-nya adalah sebenarnya saat ini tuh Figma itu cukup compact ya, karena bisa dibilang Figma itu adalah solusi dari apa namanya aplikasi-aplikasi atau tool-tool sebelumnya. Kayak misalnya dulu kita pakai Sketch, kita hanya bisa bikin desainnya, tapi ketika hand off ke developer kita harus butuh another tools lagi nih, kayak kita pakai Zeppelin dulu untuk handover. Nah, kayak misalnya dulu kita pakai zaman masih pakai Sketch, untuk bikin prototyping nggak ada tuh. Jadi kita ada dulu ada namanya Marvel App. Jadi kita ada terpisah lagi, aplikasi terpisah. Nah, di Figma itu di cover semua. Jadi untuk saat ini yang mostly di beberapa perusahaan yang saya sempat kerja itu udah mulai transisi ke Figma semua. Oke, jadi satu aplikasi bisa cover kebutuhan semuanya gitu ya Mas ya, untuk Iya, Figma betul, ini ya. betul. Oke, dan tentunya ada juga biasanya ada mapping kayak gitu biasanya bisa digunakan juga ya Mas ya? Kalau dulu kan Betul, kayaknya Di ya. Figma itu nggak hanya ada Figma-nya, ada juga FigJam tuh. FigJam itu juga kita bisa jadi tools untuk kita diskusi. Kayak Hmm. misalnya kita, tadi kan ada proses UX-nya tadi, ada proses ideation, kita cari apa namanya, pain point usernya apa. Nah itu biasa ada diskusi, itu bisa dieksekusi di pakai FigJam. Kalau dulu ada namanya Miro, nama toolsnya dulu. Sekarang udah digabung di satu Figma. Oh, oke oke. Cool ya. Wah, asik nih. Ada di silabus juga tuh. Oke, yang selanjutnya dari Agung Pratama, kode atau aplikasi program yang digunakan dalam dunia UI UX kebanyakan menggunakan apa? Ini sama kayak tools ya yang tadi yang Kayaknya sama, Figma ya. iya, kayaknya sama. Iya. Betul, Jadi betul. Mas Agung tadi udah dijawab pertanyaannya ya sama dengan Mas Fahmi yang sebelumnya. Dari Kak Aure ini, sebagai desainer UI UX apa perlu paham atau mengetahui pemrograman? Ya, ini tadi udah sempat saya mention sebelumnya, kalau at least kita tahu tekniknya sedikit aja. Nggak kulitnya aja nggak perlu sampai ke dalam-dalamnya. Kayak misalnya dia bahasa pemrogramannya apa, itu kita nggak perlu sampai detail itu, tapi seenggaknya secara developing di front end itu kita ada tahu-tahu dikit lah knowledge-nya. Tapi itu semua bisa dipelajarin berjalannya waktu kita udah bekerja di bidang ini sih sebenarnya. Karena saya juga awalnya nggak ada basic di situ sebenarnya. Oke, nanti kalau udah nyemplung itu biasanya kebuka ya, karena kan biasanya Betul, kalau dia korporasi itu apa istilahnya dengan unit-unit terkait itu kan juga biasanya banyak diskusi ya. Secara tidak langsung betul. kalau misalnya pertanyaan simpel aja, kalau saya mau A ke B tapi lewat A1 dulu bisa nggak? Prosesnya ribet nggak sih kalau misalnya secara programan? Oh enggak, oke ya berarti kita bisa lakukan. Biasanya kayak gitu sih Mas ya, diskusi-diskusi Betul, simpelnya kayak gitulah ya. betul, betul. Oke, nah kita ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Meli. Halo Kak, saya Meli siswi SMA ingin memulai belajar skill UI UX design. Izin bertanya,
Apa saja tantangan yang sering dihadapi oleh UI UX designer dan bagaimana mengatasinya? Kayaknya udah dijawab tadi, Mas, di Ya, awal. betul. Dan device apa yang biasa digunakan seorang UI UX design? Apa harus punya device yang spek tinggi? Sekian Kak, terima kasih. Mungkin, dijawab yang speknya aja, Mas Oke, Far heeh. untuk spek sendiri, kayak tadi saya bilang kita biasa pakai tools Figma. Figma itu dia ada dua tampilan, ada dari sisi bentuk aplikasinya, ada juga dari sisi web view-nya. Jadi sebenarnya kalau selama kita pakai web view-nya itu nggak terlalu berat untuk device kita sebenarnya. Jadi bisa dibilang at least punya level device di level middle itu udah cukup kok sebenarnya. Nggak mesti yang Oke. mahal-mahal banget, iya. Ya aman. Aman ya kalau kayak gitu ya? Maksudnya nggak Aman. terlalu, spek tinggi i7 dan lainnya juga nggak terlalu Oh karena enggak, bentuknya web gitu ya, bukan, aplikasi yang betul. biasanya harus install, bergiga-giga dan berat Iya, kayak gitu betul. ya. Oke, FYI Mas, laptop saya 2015 sampai sekarang masih bisa pakai kok Figma. oke. Tuh udah di-spill lagi ya. Oke, nah sebelum ke pertanyaan yang terakhir nih teman-teman, saya ingatkan kembali ya, saya ingatkan kembali teman-teman silakan klik tombol merahnya, segera bergabung dengan Growia karena minggu depan kita akan memulai kelas, baru, dan tentunya, UI UX ini, desain ini sangat-sangat menarik ya teman-teman ya. Kayak istilahnya bikin suatu rangkaian proses dan lainnya supaya teman-teman pun apa, menempatkan diri sebagai kalau jadi konsumen seperti apa, itu mungkin kayak gitu juga akan menjadi, sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Oke, silakan klik tombol merahnya, masukkan, nama, alamat email, juga nomor telepon yang bisa dihubungi, segera dapatkan diskon 52%-nya ya, teman-teman semua ya. Oke, ini, final nih Mas, yang pertanyaan terakhir. Ya, Dari Azril ya, "Mas mau tanya di perusahaan saya UI design hanya patokan kerangka desain saja. Warnanya wireframe, hanya sebatas itu saja, sisanya programmer bekerja sendiri, tanpa ada peran UX design. Dengan cara ini, bagaimana saya bisa mengembangkan UX saya dan memasukkan ke dalam portfolio?" Gimana nih, Mas? oke. Jadi di sini case-nya adalah di perusahaannya Azril ini, eh, proses pembuatan suatu desainnya itu ternyata hanya fokus ke sisi UI aja. Biasanya dari sisi tampilan udah dibikin, sisanya akan dikerjakan oleh programmernya biasanya. Nah, kalau saya, sepengalaman saya ya, balik lagi saya cerita pengalaman saya aja ya. Saya akan challenge si engineer-nya sih. Pertama kita harus cek dulu, eh, produk yang kita buat ini siapa usernya? Apakah internal user atau external user? Kalau external user kan berarti customer facing. Nah, kalau udah bicara customer facing ini agak krusial sisi UX karena kalau udah bicara customer facing itu biasanya akan terkait ke sisi bisnis. Nah, kalau tadi dibilang sebatas itu sisanya programmer yang bekerja sendiri. Nah, sekarang biasa kan saya challenge ketika kita buat suatu desain, sebenarnya proses kalau dibilang programmer bikin setelah ada desain, sebenarnya kan desainnya ini jadi itu ada proses UX dulu di belakang, nggak bukan kebalik kita bikin desain dulu baru ada proses UX-nya ya sebenarnya. Nah, biasanya itu akan ada proses UX dulu sampai akhirnya si desain ini jadi. Jadi desain ini kita buat itu ada apa bisa dibilang ya? Ada ada fondasi yang membuat kita yakin bahwa desain ini cocok untuk dibuat, untuk di-develop gitu loh. Nah, misalnya kayak dibilang tadi, dikerjakan akhirnya dieksekusi yang programmer bisa jadi nih ada case di mana ternyata programmer itu merubah desain yang udah kita buat atau secara full diubah ke mereka. Itu hal yang common terjadi di perusahaan, FYI ya teman-teman. Nah, biasanya gimana kita menghadapi permasalahan seperti itu? Biasanya saya akan challenge balik engineer-nya dengan dia merubah. Kita sebenarnya lebih ke negosiasi ya, lebih sebenarnya. Dia merubah itu bisa jadi concern-nya adalah dari developing waktunya misalnya. Nah, biasanya kan saya challenge balik, misalnya kalau dia merubah ini, efeknya adalah impact-nya kan ke arah sini. Nah, kira-kira mana yang lebih secara skala prioritas yang lebih penting? Apakah kita mengorbankan sisi experience-nya atau kita berkorban dari sisi waktu pekerjaan? Nah, biasanya saya akan challenge seperti itu. Itu balik lagi case by case sebenarnya. Tergantung dari problemnya itu apa dan juga case-nya seperti apa. Biasanya PM atau PO itu akan menjadi penengah, tugasnya adalah menengahin gimana dia akan mengambil keputusan mana yang lebih penting dari pertimbangan tadi misalnya. Tadi misalnya apakah sisi experience yang dikorbankan atau justru waktunya harus ditambah gitu loh. Itu sih kalau yang ada kejadian ya.
oke, menarik sekali. Mas, ini saya pertanyaan terakhir nih dari saya. Kalau Hmm, misalnya ada CR ya, ada change request gitu tiba-tiba kayak gitu ya. hmm. Misalnya udah kita sepakati di awal, tapi ya ada insiden yang memang harus segera misalnya merubah itu. Itu common juga nggak sih kalau misalnya ini, kejadian kayak gitu? Oke, itu common tapi case by case. Kalau kejadian yang ngerubah kayak gitu, biasanya kan, balik lagi beda beda perusahaan, beda treatment pengerjaannya ya. Di tempat saya kebetulan ada yang pakai waterfall, ada yang pakai sprint juga. Nah, kalau kita pakai sprint, biasanya kita udah load nih di sprint ini, fitur apa yang mau kita develop. Nah, seandainya tadi ada case kejadian, ternyata, ketika sprint ini berjalan, ternyata ada perubahan. Nah, biasanya negonya adalah kita, oke akan ada perubahan, akan dilihat dulu nih seberapa major nih perubahannya, seberapa urgent nih perubahannya nih secara prioritasnya. Kalau ternyata dia prioritasnya tinggi, biasanya akan langsung diselipin di sprint yang berjalan. Nah, berarti kalau dia harus selipin di sprint berjalan, berarti harus ada dikorbanin di salah satu sprint itu dong dipindah ke sprint berikutnya. Atau misalnya konteksnya kayak tadi ada change request, tapi misalnya dalam fase piloting atau MVP nih. Nah, biasanya kita dapat satu, misalnya kalau di corporate itu ada top down lah, dari atas lah bisa dibilang. Ternyata dari level BOD, wah saya pengennya begini, itu kan udah bisa dibilang udah ketok palu lah ya, kita nggak bisa, harus nurut lah pokoknya. Jadi itu mau nggak mau harus langsung diubah. Itu common banget yang kayak gitu. Oke, Gitu jadi sih memang sebenarnya. ada yang, on plan, tapi tiba-tiba ada suatu perubahan yang memang kadang-kadang, istilahnya bisa insidental ataupun memang, berdasarkan priority, tentunya itu common Betul. juga. Dan itu adalah beauty-nya menjadi seorang UI UX designer dan tentunya UI UX ini juga menurut saya nggak bisa bekerja sendiri karena secara, dia bersinggungan dengan banyak, unit-unit bisnis ya, dan baik yang secara, sifatnya yang teknikal ataupun yang, general yang benar-benar bisnis kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak nih Mas, Prabu atas waktunya. Sesi yang sangat menarik ya, menjadi seorang UI UX designer ternyata tidak sesimpel itu, tapi juga tidak sesusah itu gitu ya kalau memang kita mau belajar dengan adanya tools, dengan adanya bimbingan, yang tepat dari sang mentor, kemudian juga dengan silabus yang, kita siapkan secara istilahnya adapt dari industri gitu ya. Yuk buat teman-teman masih ada waktu ya sebelum sesi webinar, kali ini, berakhir, silakan klik tombol merahnya, kemudian isi nama, alamat email, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan tentunya kami berharap ya segera bisa melihat teman-teman bergabung dengan Grow ya, ketemu dengan saya, ketemu dengan Mas Prabu dan juga dengan mentor-mentor yang lainnya, juga nanti akan dibantu oleh study koordinator yang tentunya akan selalu support teman-teman semua ketika melakukan pembelajaran di Growya, ya. Terima kasih banyak, teman-teman semua yang sudah bergabung kali ini di webinar UI UX Design. Thank you and see you on next webinar. Bye-bye.